Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asari Natsir. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang supply chain management pada sebuah perusahaan. Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, eh, program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Terbuka. Baiklah, kita mulai pembahasan berikut. Definisi supply chain management adalah kegiatan yang terintegrasi dalam mengalirkan produk ke pasar serta memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Kegiatan ini meliputi manufaktur, transportasi, pembelian, dan distribusi fisik yang saling terkait dan membentuk alur yang terintegrasi dalam satu proses yang menghubungkan seluruh pihak dalam sebuah rantai. Tiap-tiap usaha bisnis selalu membutuhkan pihak lain agar usahanya dapat berjalan dengan baik. Kemitraan dan pihak lain umumnya terjadi dalam hal penyediaan bahan baku atau pasokan material atau barang untuk diolah atau dijual ke konsumen akhir. Berikut merupakan gambaran singkat terkait supply chain management. Selanjutnya, studi kasus yang saya angkat pada kesempatan kali ini yaitu kinerja supply chain management dan strategi informasi pada PT Multifood Manado, yang saya ambil pada jurnal, salah satu jurnal yang telah membahas kasus tersebut. Dalam hal ini PT Multifood Manado yang bergerak di bidang pengelolaan makanan tambahan yang berupa mie instan, biskuit, roti, serta wafer, dan menyalurkan hasil produksinya di supermarket maupun pasar tradisional yang ada di kota Manado dan sekitarnya. Berikut merupakan diagram alur proses supply chain management pada PT Multifood Manado. PT Multifood Manado yang melakukan kerjasama dengan pabrik penyedia bahan baku. Dengan cara tersebut, perusahaan dapat memilih dan mengambil langsung ke pabrik penyedia bahan baku sehingga mempermudah proses pembelian bahan baku dari awal hingga akhir. Selain itu, perusahaan juga dapat melihat dan menjaga bahan baku agar tetap dalam kondisi baik, sehingga mengurangi risiko kerusakan yang dapat menimbulkan kerugian dalam proses pembelian tersebut. Selanjutnya, bahan baku yang disimpan di gudang kemudian akan dikeluarkan untuk dilakukan proses produksi. Setelah proses produksi, makanan yang telah jadi kemudian di-packing ataupun dibungkus lalu disimpan di gudang, lalu kemudian dilakukan proses distribusi ke berbagai distributor hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Dalam hal penjualan, PT Multifood Manado menerapkan transaksi tunai dan kredit. Adapun sumber pendapatan terbesar perusahaan yaitu melalui transaksi kredit. Karena hal tersebut, kegiatan penjualan secara kredit menjadi perhatian utama bagi perusahaan, di mana pemberian fasilitas kredit harus melalui persetujuan pimpinan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan secara teliti oleh divisi terkait. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kredit macet oleh pihak debitur. Mengenai pelunasan piutang dagang dari debitur, dilakukan pembayaran melalui cek atau uang tunai yang diserahkan kepada perwakilan pihak perusahaan atau pihak penagih. Selanjutnya, tiap pelaku pada proses supply chain management PT Multifood Manado memiliki peranan penting dalam memberikan informasi terpercaya dan akurat kepada para distributor serta konsumen.
Informasi yang disampaikan secara terstruktur melalui komunikasi yang intens dan baik akan menunjang kelancaran produktivitas dan pendistribusian produk dalam proses supply chain manajemen di wilayah pemasaran, sehingga produk yang dijual dapat tetap berkualitas hingga ke distributor maupun konsumen. Untuk menunjang hal tersebut, pihak PT Multifood Manado melakukan strategi informasi dan komunikasi melalui face to face ataupun secara langsung ke pihak terkait. Selain melalui metode face to face, juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi melalui telepon, fax, email, atau internet, dalam hal ini sosial media. Dengan teknologi tersebut semakin memudahkan serta menghemat waktu dan biaya dalam proses pemasaran serta penyampaian informasi produk terhadap konsumen, baik di wilayah Manado maupun di luar kota Manado. Maka kesimpulan yang dapat diambil terkait proses supply chain management pada PT Multifood Manado yaitu proses pembelian dan pengambilan bahan baku oleh pihak perusahaan menjadi lebih mudah karena dapat memilih dan mengambil langsung sehingga mengurangi risiko kerugian dan risiko kerusakan atas bahan baku tersebut. Selanjutnya, bahan baku yang dibeli dapat langsung disimpan di gudang sehingga kualitasnya tetap terjaga dan layak pakai sampai proses produksi berlangsung. Lalu, penjualan produk dilakukan langsung ke beberapa rekanan distributor setelah barang dikeluarkan dari gudang, sehingga dapat sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang masih baik. Selanjutnya, transaksi produk dilakukan secara tunai dan kredit. Dalam hal penjualan secara kredit, dirasa lebih meringankan pihak distributor karena tidak perlu mengeluarkan modal terlalu besar dalam melakukan penjualan produk. Hal ini dapat terjadi apabila permohonan kredit disetujui oleh pihak perusahaan. Terkait strategi informasi, PT Multifood Manado sudah sangat baik karena langsung menggunakan komunikasi secara langsung atau face to face dan juga memanfaatkan teknologi yaitu melalui telepon, email, dan terutama internet, media sosial. Mungkin sejauh ini penerapan supply chain management pada PT Multifood Manado sudah sangat baik sehingga untuk kedepannya yang perlu diperhatikan hanya mengembangkan pangsa pasar dengan tetap memperhatikan proses penerapan supply chain management ketika pangsa pasar menjadi lebih luas daripada saat ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.